Shalom, salam sehat, sukacita, dan semangat. Prapaskah hari ke-40, Minggu 28 Maret 2021. Selamat hari Minggu, Ibu Bapa, Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Semoga Ibu Bapa dan Saudara-saudara selalu sehat di dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kehidupan, atas keselamatan, dan berkat-berkat-Mu yang senantiasa memelihara kami. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, Engkau lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat sungguh-sungguh menghayati kebenaran firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Injil Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Lukas 9 ayat 22 sampai 23 yang menyatakan, dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Amin. Prapaskah hari ke-40, kebaikan ke-40, sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan menderita, dibunuh, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan menempuh Via Dolorosa, jalan sengsara, kematian. Tetapi dari sengsara dan kematiannya, dia akan dimuliakan, yaitu akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Karena itu Yesus mengajar dan mengingatkan para muridnya pada waktu itu, dan juga kepada kita semua, bahwa kita harus siap untuk menempuh Via Dolorosa, jalan sengsara, sebagai pengikut Yesus yang sejati. Yesus mengingatkan kita 3 hal melalui pembacaan kita pada saat ini. Yang pertama adalah sama seperti dirinya yang telah mengosongkan diri untuk menjadi manusia dan taat sampai mati, maka sebagai pengikutnya kita diingatkan juga untuk bersedia mengosongkan diri, dalam arti menyangkal diri, memiliki ketaatan penuh untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Dan hal ini perlu kerendahan hati, bahwa yang paling utama adalah Tuhan dan kehendaknya, bukan aku dan keinginanku. Yang kedua, sama seperti Yesus telah memikul salib dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia, maka kita para pengikutnya harus siap menderita, bahkan kehilangan nyawa, sebagai pengikut Yesus yang sejati. Yang ketiga,
Tuhan Yesus menuntut loyalitas kita atau kesetiaan kita sebagai pengikutnya. Apakah kita bersedia dan rela berkorban serta menderita demi Dia? Ibu bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita sudah memasuki pekan suci yang dimulai dari hari ini, yaitu Minggu Palmarum atau Minggu Palma. Dan kemudian di hari Rabu sebagai warga GPIB kita akan melaksanakan ibadah hari doa GPIB. Di hari Kamis ada Kamis Putih, di hari Jumat ada Jumat Agung, di hari Sabtu ada Sabtu Sunyi atau Sabtu Teduh, dan kemudian di hari Minggu kita bersama-sama merayakan Paskah kehidupan Yesus Kristus, kebangkitannya demi menyelamatkan kita sekalian. Ada beberapa pertanyaan refleksi bagi kita sesuai dengan pembacaan kita di saat ini. Pertanyaan yang pertama adalah, ketika Yesus menuntut kesetiaan dan atau loyalitas kita terhadapnya, maka pertanyaan pertama bagi kita, apakah kita mau tetap taat kepada Tuhan saat kita menderita, bahkan dalam ancaman? Apakah kita masih mau setia saat kita dikhianati? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga adalah, apakah kita masih mau mengasihi meski kita dibenci dan kasih kita tidak berbalas? Pertanyaan yang keempat, apakah kita masih mau memberi dan melayani walau kita tidak dipuji, tidak dihormati, dan tidak memperoleh balas jasa? Apakah jawab kita sekalian? Bersediakah kita mengikut Yesus? Bersediakah kita menyangkal diri? Bersediakah kita memikul salib sebagai pengikut Yesus? Kata Tuhan Yesus dalam pembacaan kita, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 372, ayat yang pertama dan kedua, inginkah kau ikut Tuhan? Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur penderitaanmu, kematianmu, pengorbananmu, ya Yesus Kristus, bahkan kehidupanmu telah menyelamatkan kami. Kiranya kami memiliki loyalitas dan kesetiaan yang tinggi sebagai pengikut-Mu ya Yesus Kristus. Kami bersedia untuk mengikut Engkau, menyangkal diri, memikul salib setiap hari sebagai pengikut-Mu yang sejati. Mampukanlah kami Tuhan untuk mengikuti teladan-Mu, dan biarlah kasih Tuhan senantiasa ada di dalam diri kami. Ya Allah yang penuh kasih, mari Engkau berkati ibu bapa, saudara-saudara yang kekasih yang mendengarkan renungan ini. Kamu berkati oma, opa, opung, ibu bapa, saudara-saudara, anak-anak, warga jemaat GPIB Peniel Yuda Biogra. Engkau memelihara hidup mereka dengan kasih dan kuasa-Mu. Engkau melindungi dan menjaga mereka setiap saat. Engkau memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Engkau menjadi Bapa yang baik bagi mereka. Engkau menopang setiap mereka yang dalam pergumulan, sedang berjuang, dan juga merintis usaha-usaha baru. Kasih dan setia Tuhan akan berlaku bagi mereka dari sekarang kekal selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.